Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Mas Wira. Tentunya di sini Mas Wira akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan untuk menceritakan cerita-cerita horor yang tentunya bakal bikin kalian merinding. Sebelum masuk ke ceritanya, sedikit informasi, ini channel baru dari Mas Wira. Untuk yang baru mampir, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel baru ini. Seperti apa cerita kali ini? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Pak, bubur ayamnya 3 ya, tolong bungkusin, ucap salah satu pembeli. Siap mas, tunggu sebentar ya, silakan duduk dulu, ucap Pak Yudi yang masih sibuk melayani beberapa pembeli yang sudah pada antri dari tadi. Kebanyakan makan di situ. Pagi itu Pak Yudi dibantu Bu Linda istrinya, sibuk di lapak bubur ayamnya yang buka di pinggir jalan. Banyak orang yang sudah berlangganan di situ, dan semuanya hampir kebanyakan makan di tempat langsung. Pak Yudi sudah menyewa lahan kosong di situ, dan hanya bermodal atap terpal yang lumayan luas juga tempatnya. Dia berhasil meraup pundi-pundi uang yang banyak. Meski sudah banyak uang, Pak Yudi ini tidak mau beralih menyewa ataupun membangun kios. Katanya tempatnya sudah menjadi kehokian buatnya. Ini mas, buburnya totalnya jadi 18.000 mas, ucap Pak Yudi pada pembeli yang tadi minta dibungkusin 3 bungkus. Dan setelah pembeli itu pergi, Pak Yudi beralih mencuci mangkok-mangkok yang pada kotor. Menjelang pukul 10:30, Pak Yudi dan Bu Linda pun tutup lapaknya karena dagangannya sudah habis semua jam segitu. Padahal porsi yang mereka jual juga tidak sedikit. Setibanya di rumah, Bu Linda meletakkan peralatan kotor di dapur dan akan dicuci nanti sorean. Bu Linda setelahnya tidur karena lelah banget dan nyuruh Pak Yudi untuk makan di luar kalau lapar. Pak Yudi yang belum mengantuk akhirnya pergi dengan motornya menuju ke warung yang ada di dekat sawah. Di sana dia ngopi sekalian makan di sana. Setibanya dia di warung itu, ternyata ada kawan-kawannya yang lagi makan di situ. Pak Yudi pun disambut ramah oleh mereka. Pak Yudi kemudian mengeluarkan 2 bungkus rokok untuk mereka. Kemudian Pak Yudi pun lanjut mengobrol seperti biasa. Pak Yudi juga ditawari untuk ikut ronda malam nanti, dan Pak Yudi pun mengiyakan ajakan mereka. Siangnya, Badrul anak mereka berdua baru saja pulang sekolah. Dia kemudian mencari lauk untuk makan siang, namun ternyata Bu Linda belum masak. Alhasil Badrul pun hendak ke warung, namun tak jadi karena dia melihat Pak Yudi yang baru saja pulang sembari membawakan lauk dan nasi untuknya. Dan Badrul pun akhirnya makan sendirian kala itu. Dan setelahnya Badrul pun pamitan mau main sama teman-temannya. Pak, aku mau pergi main dulu ya sama temen, ucap Badrul. Iya nak, jangan sore-sore ya mainnya, jawab Pak Yudi. Setelahnya Badrul pun beranjak pergi begitu saja, main menemui teman-temannya yang sudah menunggu di lapangan. Singkat waktu, malamnya usai makan bersama, Pak Yudi pamit ke pos ronda. Dan setibanya di tempat pos, ada 6 orang termasuk dirinya. Mereka jaga pos sambil sesekali merokok, ngopi, ngemil. Terlihat juga awan malam itu terlihat sahdu. Dan ketika waktu menunjukkan pukul 10:30, kelima orang di situ memutuskan untuk keliling desa sebentar. Karena pasalnya akhir-akhir ini sering ada gangguan pocong di desanya dan membuat warga resah. Sementara Pak Yudi mutusin jaga pos di situ, tidak ikut keliling. Selang beberapa saat setelahnya, keberuntungan menghampiri Pak Yudi karena hujan tiba-tiba turun malam itu. 5 temannya yang lagi pada keliling terpaksa ngungsi di teras rumah warga yang sudah tutup. Sementara Pak Yudi ayam-ayam saja di pos sambil ngopi dan merokok.
Dalam kesunyian itu Pak Yudi kembali mengenang tentang apa yang telah dia jalani sampai saat itu, yakni tentang pesugihan dan penglarisan buburnya. Ternyata teror yang menimpa warga desa akhir-akhir ini adalah ulah dari Pak Yudi. Flashback sebelum jalani pesugihan. Setiap pagi Pak Yudi dan Bu Linda sudah bangun untuk menyiapkan dagangannya. Mereka dikejar waktu untuk buka lapak cepat. Karena tak hanya mereka saja yang jualan bubur ayam, melainkan ada yang lain juga. Jadi mereka nggak mau kalah gasik. Akhirnya pukul 6 pagi Pak Yudi dan Bu Linda sudah mangkal di lapak dan melayani orang sarapan buburnya yang sudah dari subuh ada di pasar. Namun pembelinya ya hanya segitu-segitu saja. Bahkan dagangannya Pak Yudi tak pernah habis ludes. Pasti masih ada sisa. Dan kebanyakan waktu mereka gunakan untuk duduk menunggu pembeli yang jarang datang. Singkat waktu, pukul 12 siang, akhirnya Pak Yudi dan Bu Linda memutuskan untuk tutup lapak dan kembali pulang ke rumah. Dan uang yang mereka dapatkan kala itu benar-benar hanya seberapa. Pak Yudi dan Bu Linda pun termenung di rumah. Bu Linda apalagi, dia merasakan kebutuhan semakin kurang karena uang hanya segitu-segitu saja. "Pak, masa iya kita hidupnya mau seperti ini terus? Dagangannya sepi terus, pemasukannya kurang, tapi kebutuhannya semakin bertambah banyak," ucap Bu Linda. "Iya Bu, Bapak juga bingung. Tapi mau gimana lagi Bu? Namanya juga dagang, pasti kadang sepi, kadang ramai, gak nentu Bu." "Tapi Pak, kan akhir-akhir ini lapak kita selalu sepi. Hanya ada beberapa pembeli saja yang datang." "Sabar sajalah Bu." Mendengar itu Bu Linda pun langsung menghela nafas panjang. Singkat cerita, keesokan harinya, kala itu ada sepasang suami istri yang datang ke lapaknya dan memesan bubur ayamnya. "Silakan Mbak, mau pesan berapa?" "Pesan 2 porsi makan di sini ya Pak," ucapnya. Segera saat itu Pak Yudi dan Bu Linda langsung menyiapkan pesanannya untuk pembeli tersebut yang akan makan di tempat. Beberapa saat kemudian bubur ayamnya pun siap dan segera diantarkan ke meja makan. Tak terasa hari sudah siang karena sudah sepi pembelinya. Dan kala itu masih ada sisa buburnya. Akhirnya Pak Yudi dan Bu Linda memilih untuk pulang saja, beres-beres. Sesaat kemudian mereka berdua pun segera pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah Bu Linda langsung masak untuk makan siang mereka nanti. Hingga pada suatu hari Pak Yudi yang sudah bosan hidup miskin dalam artian dagangannya gak laku, dia berniat untuk melakukan penglarisan untuk dagangannya dan membicarakan niatnya itu pada Bu Linda pada suatu malam. Ternyata mendapat respon persetujuan dari Bu Linda karena memang dia juga sama-sama pengen punya banyak uang. Untungnya Pak Yudi sudah ada pandangan kemana nantinya. Dia kenal dukun namun tempatnya lumayan jauh dari desanya. Singkat cerita, malam harinya Pak Yudi dan Bu Linda diajak rundingan bersama soal pesugihan yang dipikirkannya. "Bu, gimana kalau Bapak pakai penglarisan saja? Biar bubur ayam kita itu laris manis Bu. Gimana menurut Ibu?" tanya Pak Yudi. Bu Linda meyakinkan apakah jaminan bisa cepat kaya kalau jalani hal itu. Pak Yudi mantap meyakinkan Bu Linda, padahal dalam benaknya dia juga kurang yakin. "Tapi emangnya nanti dijamin bisa cepat kaya Pak?" "Iya Bu, teman Bapak itu juga melakukan pesugihan penglaris. Sekarang dia sukses banget Bu, jualan baksonya punya cabang di mana-mana." "Ya udah Pak, Ibu setuju, nanti Bapak coba saja." Akhirnya Bu Linda pun setuju juga dan menyuruh Pak Yudi untuk mencobanya. Setelahnya karena hari sudah mulai larut malam, mereka pun segera beranjak ke dalam kamar karena sudah ngantuk juga. Esok harinya Pak Yudi libur dagang. Dia membawa uang simpanannya. Pagi itu Pak Yudi tidak lupa untuk sarapan terlebih dahulu karena akan menempuh perjalanan yang lumayan.
Bu, hari ini Bapak nggak dagang dulu, mau pergi ke dukun dulu. Iya Pak, hati-hati di jalan nanti ya Pak. Iya Bu, Bapak pakai uang simpanan dulu nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa Pak, yang penting nanti kita bisa dapat uang yang lebih banyak lagi. Semoga berhasil ya Pak. Setelah selesai sarapan, segera Pak Yudi pun pamitan dan beranjak pergi dengan menggunakan motornya sendirian. Dan setelah menempuh jarak lumayan, Pak Yudi tiba di alamat rumah dukun itu. Dia datang sendirian. Usai mengetuk pintu, muncullah kakek-kakek tua yang bernama Mbah Keling. Tok tok tok. Permisi Mbah. Suara pintu dibuka. Ada apa kau datang ke sini? Saya ada perlu dengan Mbah Keling. Apa Mbah yang namanya Mbah Keling? Iya betul. Kalau gitu mari silakan masuk ke dalam. Kita bicarakan di dalam. Akhirnya Pak Yudi dan Mbah Keling pun masuk ke dalam rumah. Dan setelah masuk, Pak Yudi menjelaskan semuanya. Kalau dirinya mau jalani pesugihan dan penglarisan. Jadi saya datang ke sini mau melakukan pesugihan penglarisan, Mbah. Emangnya kamu usaha apa? Tanya Mbah Keling. Saya usaha bubur ayam, Mbah. Mbah Keling malah menawarkan hal lainnya juga, yakni pesugihan pocong. Namun ada dua jenis pocong yang ditawarkan kepada Pak Yudi. Ada yang pocong biasa dan juga pocong yang lumayan berkualitas menurut Mbah Keling. Apakah kamu mau untuk melakukan pesugihan pocong saja? Tapi ada dua jenis pocong di sini. Ada yang biasa dan ada pocong yang bisa menghasilkan banyak uang. Dan hasilnya juga pasti beda nantinya. Pesugihan pocong, Mbah? Iya, bagaimana? Apa kamu minat? Tapi ya kamu harus siap dengan segala resikonya. Karena hasil dari pesugihan dari kedua pocong itu berbeda. Yang mungkin bisa dibilang pocong yang berkualitas itu adalah pocong premium. Namun kala itu Pak Yudi nanya dulu, kira-kira berapa maharnya jika Pak Yudi melakukan semuanya. Dan ternyata harga maharnya cukup bagi Pak Yudi. Alhasil Pak Yudi pun sekalian lakukan pesugihan juga. Tak lupa juga dengan penglarisannya. Maaf Mbah, tapi kira-kira maharnya berapa ya? Kalau untuk pocong yang biasa 2 juta saja. Tapi kalau pocong yang luar biasa itu 5 juta. Ya sudah Mbah, saya setuju. Dan saya mau pakai yang pocong yang luar biasa itu, biar hasilnya lebih banyak. Boleh. Kalau begitu nanti kita akan jalani ritualnya 2 kali untuk penglarisan dan pesugihan. Baik Mbah. Tapi sebelumnya kau harus bayar maharnya dulu. Setelahnya Pak Yudi pun mengambil uangnya yang sudah dibawanya dan kebetulan pas. Uang maharnya itu pun kemudian langsung diberikan kepada Mbah Keling. Ini Mbah, uang maharnya. Iya, terima kasih banyak. Kalau gitu nanti malam kita lakukan ritualnya. Saat itu mereka berdua langsung masuk ke dalam ruangan ritual. Akhirnya Mbah Keling pun mulai jalani ritualnya. Ritual yang pertama itu ritual untuk penglarisan dulu. Dan yang kedua, ritual untuk pesugihan pocong yang luar biasa itu. Setelah masuk ke dalam ruangan ritual itu, Pak Yudi sebenarnya ragu dan takut. Tapi karena tekadnya ingin jadi kaya, dia pun memberanikan dirinya dan melawan rasa takutnya itu. Di dalam ruangan ritual itu sudah ada beberapa sesajen dan juga kemenyan yang disiapkan. Kemudian Mbah Keling duduk di hadapan sesajen itu. Dan dia mulai membakar kemenyannya. Asap pun mulai mengepul kala itu. Setelahnya Mbah Keling berkomat kamit membaca mantranya. Pak Yudi pun merinding bulu kuduknya berdiri. Sesaat kemudian dia melihat ada sebuah asap hitam yang masuk ke dalam ruangan. Dan Pak Yudi mencium bau busuk saat asap hitam itu masuk ke dalam ruangan itu. Sesaat kemudian asap hitam itu berhenti di sampingnya Mbah Keling. Dan kemudian asap hitam itu berubah wujudnya menjadi sosok pocong yang tinggi besar, yang sangat menyeramkan sekali.
Kedua matanya merah menyala, menatap tajam. Bau busuknya busuk sekali. Pak Yudi yang melihat sosok itu pun tubuhnya langsung gemetar takut, tidak karuan. Namun setelahnya Mbah Keling terlihat berkomunikasi dengan sosok pocong itu. Namun Pak Yudi tidak tahu apa yang dia bicarakannya, karena bahasanya tidak dia ketahui. Beberapa saat kemudian setelah berkomunikasi, sosok itu pun pergi menghilang dari hadapan mereka dan entah pergi kemana. Singkatnya, usai ritual pertama selesai, Mbah Keling memberikan sebuah bubuk rahasia pada Pak Yudi, satu kantong gede, dan menyuruh Pak Yudi untuk mencampurkan pada bubur nantinya. Kemudian ditaburkan bubuk rahasia itu. Dijamin dagangannya bakalan laris. Ini bubuk rahasia, nanti kamu campurkan dengan bubur ayam saat sedang dimasak nantinya. Dengan bubuk ini, dijamin dagangan kamu akan laris manis. Baik Mbah, saya paham, jawabnya sambil menerima bubuk itu. Setelah itu akan dilakukan ritualnya yang kedua, yaitu ritual pesugihan. Kala itu Mbah Keling menyuruh Pak Yudi untuk melakukan semedi sendiri. Setelah ini, di belakang rumahnya yang jaraknya cukup jauh, ke tengah hutan, karena nanti Pak Yudi akan melakukan semedi di bawah pohon besar keramat. Setelah ini, kau harus melakukan ritual yang kedua dan harus bersemedi sendirian di bawah pohon keramat. Nanti saya antar ke sana. Baik Mbah. Sebelum kita ke sana, nanti kamu harus mandi kembang 7 rupa terlebih dahulu. Iya Mbah. Akhirnya saat itu mereka bersiap-siap untuk ke belakang rumah, karena Pak Yudi akan dimandikan dengan kembang 7 rupa terlebih dahulu sebelum semedi. Kala itu Pak Yudi pun melepas bajunya, dan kemudian Mbah Keling mulai menyiramkan air kembang 7 rupa ke tubuhnya Pak Yudi. Dan saat itu membuat Pak Yudi merinding, karena malam-malam mandi dengan air dingin serta angin yang merasuk ke dalam tubuh. Beberapa saat kemudian setelah selesai mandi kembang, Pak Yudi dan Mbah Keling pun segera menuju ke pohon keramat. Tidak lupa Mbah Keling juga membawa beberapa sesajen dan kemenyan. Mereka berjalan melewati jalanan setapak yang sempit dan banyak semak-semaknya. Setelah perjalanan cukup jauh, mereka pun akhirnya sampai juga di bawah pohon besar keramat itu. Mbah Keling langsung meletakkan beberapa sesajen dan juga kemenyan yang dibawanya. Dan kemudian Pak Yudi langsung disuruh untuk duduk bersila kala itu. Dan tidak lupa dia berikan sebuah mantra oleh Mbah Keling. Duduklah, dan ini mantranya nanti kamu baca saat bersemedi. Kalau ada gangguan yang datang, jangan dihiraukan. Baik Mbah, saya paham. Kalau begitu saya pulang dulu. Nanti sebelum subuh, pulanglah. Pak Yudi pun mengangguk paham kala itu, dan Mbah Keling langsung pergi meninggalkan Pak Yudi sendirian di kegelapan hutan itu. Setelah Mbah Keling pergi dan Yudi mulai merapalkan mantranya dengan mulut yang berkomat-kamit, Pak Yudi langsung fokus membaca mantranya. Awal-awal Pak Yudi tidak mendapatkan gangguan sama sekali. Dia pun tetap fokus membaca mantranya. Beberapa saat kemudian tiba-tiba saja hembusan angin kencang menghampiri, membuat asap kemenyan itu terbang ke sana kemari. Sesaat kemudian Pak Yudi dikejutkan dengan suara langkah kaki yang sangat besar dan berat sekali berada di belakangnya Pak Yudi. Sontak Pak Yudi yang mendengar suara langkah kaki itu langsung merinding. Namun Pak Yudi tetap fokus merapalkan mantranya dan tidak melihat ke belakang, sesuai dengan pesan yang diberikan oleh Mbah Keling. Pak Yudi mencium bau busuk yang menyeruak sekali saat suara langkah kaki itu datang. Ternyata suara langkah kaki itu berasal dari suara sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan. Dia dikejutkan dengan suara geraman kala itu dari sosok itu yang serak dan berat. Akan tetapi setelahnya sosok itu pun pergi, menghilang dari belakangnya Pak Yudi. Pak Yudi yang sedang melakukan ritualnya tengah malam, tiba-tiba saja Pak Yudi mendengar ada suara yang memanggil namanya beberapa kali. Yudi,
Yudi. Seketika Pak Yudi pun merinding kala mendengar ada suara yang memanggilnya, karena yang jelas itu bukan suara manusia. Sesaat kemudian Pak Yudi dikejutkan dengan sosok pocong yang sangat menyeramkan sekali. Wajahnya penuh dengan darah dan nanah yang hancur. Sontak Pak Yudi langsung terkejut, dan tetapi dia mencoba melawan rasa takutnya itu. Dia tetap membacakan mantranya. Kedua mata sosok itu melotot tajam sekali dan baunya sangat amis. Namun sosok pocong itu beberapa saat langsung menghilang dan meninggalkan asap putih. Kala itu Pak Yudi masih kuat dengan gangguannya, dan tiba-tiba dia mendengar ada suara wanita yang mengikik. Ternyata suara itu berasal dari sosok kuntilanak dengan wajah hancur penuh darah, dan kedua matanya mengeluarkan ulat yang sangat menjijikkan sekali. Pak Yudi benar-benar merinding saat itu. Bulu kuduknya berdiri semua. Sesaat setelah kuntilanak itu pergi dari hadapannya Pak Yudi, tiba-tiba saja hembusan angin kencang datang seperti angin puting beliung. Tiba-tiba saja Pak Yudi mendengar ada suara dari pohon besar yang ada di hadapannya di makam keramat itu. Ritualmu sudah kuterima. Apa yang kau mau? Saya mau usaha saya berkembang dan lancar, dan saya bisa kaya raya. Kalau begitu, sekarang kau pergi saja, dan nanti di rumah kau harus selalu melakukan ritualnya. Setiap malam Jumat, siapkan ruangan khusus. Baik. Setelahnya sosok itu pun pergi entah kemana. Sudah tidak terdengar lagi suaranya. Walaupun Pak Yudi juga tidak melihat wujud dari sosok itu. Akhirnya setelah ritual selesai Pak Yudi, dia pun segera pulang ke rumahnya Mbah Keling. Tengah malam itu juga Pak Yudi pulang ke rumahnya Mbah Keling, berjalan melewati jalanan setapak yang banyak rumput semak-semaknya. Hawa dingin merasuk ke dalam tulang tubuhnya tengah malam karena hembusan angin yang kencang malam itu. Beberapa saat kemudian akhirnya Pak Yudi pun sampai juga di rumahnya Mbah Keling. Kemudian setelahnya Pak Yudi, dia akan masuk ke dalam ruangan ritual dan diberikan wejangan oleh Mbah Keling. Setelah sudah diberikan wejangan oleh Mbah Keling, Pak Yudi pun segera pamit pulang ke rumah. Saat itu juga sebelum subuh sekitar jam 4. Kalau gitu saya pamit pulang dulu Mbah. Terima kasih banyak ya Mbah. Iya, silakan hati-hati. Pak Yudi pun menjawab dan menganggukkan kepalanya. Dan segera dia pergi dari rumahnya Mbah Keling. Dan setibanya di rumah dia menceritakan semua kepada Bu Linda tentang apa yang harus dilakukan ke depannya. Gimana Pak ritualnya? Apa berhasil? Tanya Bu Linda. Iya Bu, berhasil. Terus nanti kita harus gimana Pak? Nanti kita harus menaburkan bubuk ini pada bubur ayam yang kita buat Bu saat dimasak. Oh gitu doang Pak? Enggak Bu, masih ada lagi nanti. Setiap malam Jumat Bapak harus melakukan ritualnya. Ibu jadi gak sabar Pak, pengen jadi orang kaya dan banyak uang. Iya Bu, sama. Bu Linda terlihat antusias dan tak sabar ingin menikmati hasilnya. Singkat cerita, semua ritual sudah Pak Yudi jalani dan benar saja. Dagangannya kini selalu ludes cepat. Tak hanya itu, berkat pesugihannya juga mereka selalu dapat uang tiba-tiba di dalam lemari rumahnya. Namun sosok pocong pesugihan itu kemudian mulai meneror warga sekitar. Lebih tepatnya dia menampakkan diri ketika sedang mencari uang yang akan dirampasnya di rumah yang akan dia datangi. Dan akhirnya semenjak itu Pak Yudi dan Bu Linda mulai punya banyak uang, dan warga agak curiga karena dagangannya Pak Yudi dan Bu Linda saat itu juga laris-larisnya. Dan pada saat itu jualannya banyak, tapi selalu habis. Namun semenjak mereka melakukan pesugihan penglaris, mereka selalu mendapatkan teror-teror di malam hari. Bukan hanya sosok pocong saja, melainkan makhluk lain. Dan juga warga tetangganya banyak yang mendapatkan teror pocong.
Suatu malam Bu Linda yang sudah tidur terbangun karena dia ingin buang air kecil ke kamar mandi. Lalu dia pun bangkit berjalan menuju ke kamar mandi. Setelah dari kamar mandi, tiba-tiba saja Bu Linda merasa haus. Dia pun beranjak ke dapur terlebih dahulu untuk minum air putih. Akan tetapi, tiba-tiba saja Bu Linda mendengar ada suara ketukan beberapa kali, membuatnya terkejut. Duk, duk, duk. Suara apa itu ya? Suara tikus kali ya? Tapi suara itu terdengar beberapa kali, membuat Bu Linda merasa penasaran. Akhirnya Bu Linda pun segera menghampiri ke arah suara itu yang berasal dari pintu dapurnya. Bu Linda perlahan membuka pintu dapurnya dan betapa terkejutnya dia melihat ada sosok pocong yang berdiri di sana. Seketika tubuh Bu Linda terbujur kaku melihat sosok pocong itu. Namun beberapa saat kemudian sosok itu pun menghilang di hadapannya. Bu Linda pun langsung lari terbirit-birit masuk ke dalam kamar dengan nafas yang tidak beraturan. Bu Linda langsung beranjak ke atas kasur dan menenggelamkan tubuhnya di balik selimut. Namun di dalam mimpinya, Bu Linda bermimpi buruk. Dia bermimpi melihat Pak Yudi yang berada di ruang tamu. Saat itu Pak Yudi kejang-kejang di sana dan tubuhnya kaku dengan kedua matanya yang melotot dan mulutnya penuh dengan busa. "Bapak!" teriak Bu Linda. Dan bersamaan dengan itu Bu Linda terbangun dari tidurnya. Lalu Bu Linda melihat ke sampingnya, ternyata ada Pak Yudi di sana. Dan Bu Linda pun lega, karena semua yang dia lihat hanya cuma mimpi. Singkat waktu malam pun tiba, dan Pak Yudi beranjak pergi ke ruangan ritual. Dan darah ayam juga sudah diletakkan di wadah, serta beberapa sesajen lainnya. Pak Yudi langsung membacakan mantra dengan berkomat-kamit. Saat itu hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan itu. Dan Pak Yudi dikejutkan dengan sebuah asap yang masuk ke dalam ruangan itu. Perlahan-lahan asap putih tipis itu berubah wujudnya di depannya Pak Yudi. Tiba-tiba saja dua sosok pocong itu pun hadir dan menerima persembahan darah dari Pak Yudi. Namun ada yang berbeda kali ini. Sosok itu tiba-tiba meminta anaknya Pak Yudi untuk dijadikan tumbal pesugihannya. "Kau harus memberikan anakmu untuk dijadikan tumbal." "Loh, kenapa anakku? Kan tidak ada perjanjian seperti ini." "Kalau kau tidak mau menumbalkan salah satu anakmu, maka kau sendiri yang akan menjadi tumbalnya." Seketika Pak Yudi pun ketakutan kala itu. Dia gemetar, bahkan merinding tubuhnya. Padahal sebelumnya mereka akan mencari tumbal sendiri. Itu pun bukan dari keluarganya Pak Yudi. Pak Yudi pun kaget mendengar syarat itu. Dan resikonya jika Pak Yudi menolak, maka bisa jadi dirinya sendirilah yang akan dijadikan tumbalnya. Pak Yudi pun hanya menganggukkan kepalanya, pura-pura setuju dengan syarat yang dia ajukan oleh pocong itu. Dan setelah itu pocong menikmati darah ayam cemani hitam. Lalu setelah selesai mereka langsung pergi dan meninggalkan bau busuk di dalam ruangan itu. Setelahnya Pak Yudi pun keluar dari dalam ruangan ritual itu dan kembali ke dalam kamar. Namun karena malam itu Pak Yudi belum bisa tidur, Pak Yudi memilih keluar rumah duduk di depan teras rumah untuk mencari angin. Akan tetapi sebelum Pak Yudi ke depan teras rumah, dia beranjak ke dapur terlebih dahulu untuk membuat kopi. Namun karena air panasnya habis, dia pun harus masak air dulu. Sembari menunggu airnya mendidih, tiba-tiba saja Pak Yudi dikejutkan dengan suara wanita yang memanggilnya. Dan suara itu terdengar mirip dengan suara Bu Linda meminta tolong. "Pak, tolong Pak." "Ibu," ucapnya terperanjat karena Pak Yudi kaget mendengar pertolongan Bu Linda yang ada di depan rumah. Pak Yudi pun langsung ke depan untuk membantunya. Saat itu Pak Yudi mengintip terlebih dahulu dari balik jendela. Memang benar, di sana terlihat ada Bu Linda yang berdiri di depan pintu. Akhirnya Pak Yudi pun langsung membukakan pintu untuk istrinya
yang ada di luar. Entah tanpa sadar atau tidak, Pak Yudi tidak ingat kalau padahal Bu Linda malam itu sudah tertidur pulas. Krek, suara pintu dibuka, dan betapa terkejutnya Pak Yudi saat Bu Linda menoleh ke arahnya. Namun bukan sosok Bu Linda, akan tetapi sosok kuntilanak. Sosok kuntilanak itu sangat menyeramkan sekali, dengan wajah hancur berantakan penuh dengan darah. Seketika tubuhnya Pak Yudi langsung kaku melihat sosok itu dan gemetaran. Namun sesaat kemudian, sosok itu pun menghilang begitu saja. Setelahnya Pak Yudi sudah tidak kaku lagi tubuhnya dan beranjak ke dapur lagi untuk mematikan kompornya. Karena Pak Yudi takut, dia pun tidak jadi untuk duduk di depan teras rumah dan membiarkan air panas yang baru matang itu. Dia langsung beranjak ke kamar untuk istirahat tidur. Flashback selesai. Itulah cerita dari Pak Yudi pertama kali melakukan pesugihan dan sampai saat itu. Pak Yudi tersadar dari lamunannya di pos ketika kedua kawannya nekat hujan-hujanan berlari ke arah pos. Akhirnya malam itu Pak Yudi ada kawan mengobrol sambil menunggu hujan reda. Kawannya itu tiba-tiba menanyakan kepada Pak Yudi apakah nanti bulan depan jadi berangkat umroh atau tidak. Pak Yudi pun mengiyakan karena memang dia dan Bu Linda akan ikut umroh. Entah sadar atau tidak, Pak Yudi lakukan itu karena pasalnya dia bayar umrohnya juga dengan hasil pesugihannya. Kawannya pun berujar nitip oleh-oleh nanti pas pulang umrohnya. Dan esok harinya Pak Yudi dan Bu Linda jualan lagi seperti biasa. Dan semuanya ludes tak tersisa. Dan sekembalinya di rumah Pak Yudi layah-layah di sofa. Dia senang banget dengan kehidupan yang sekarang. Bahkan untuk tumbal ritual pesugihannya pun tak terlalu repot, karena hanya memakai 2 ayam hidup dan daging kambing mentah. Singkat cerita, malam harinya ada kejadian lain yang terjadi di salah satu warga. Malam itu banyak bapak-bapak yang sedang kumpul meronda malam untuk jaga-jaga sambil mainan catur dan menonton TV sambil ngobrol-ngobrol. Mereka awalnya tenang-tenang saja dan asik saja main catur. Namun tiba-tiba saja hembusan angin kencang yang datang membuat suasana malam itu semakin mencekam sekali. Kok dingin banget ya bapak-bapak? Iya bener, untung saya bawa sarung. Kala itu mereka tiba-tiba saja mencium bau busuk yang menyeruak ke dalam hidung mereka masing-masing. Bapak-bapak, nyium bau busuk gak? Iya pak, bener pak. Bau apa ya ini? Ah, paling bangke tikus di selokan. Akhirnya mereka pun mencoba untuk tidak menghiraukan dan melanjutkan main catur bersama. Beberapa saat kemudian mereka dikejutkan dengan suara geraman yang terdengar serak dan besar sekali. Sontak mereka pun langsung mencari keberadaan suara itu, namun mereka tidak menemukan apa-apa. Membuat mereka tambah merinding sekali. Tapi untuk mengusir rasa takutnya, mereka mengobrol bercanda dan minum kopi. Tak terasa malam sudah semakin larut. Bapak-bapak pun bergegas untuk pulang ke rumahnya masing-masing karena sudah ngantuk juga. Kala itu mereka berpencar jalannya ke rumah masing-masing. Saat itu Pak Ari yang jalan kaki sendirian pulang ke rumah, melewati jalan yang sepi dan gelap. Tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan bayangan putih yang melintas dan bersamaan dengan hembusan angin yang kencang. Pak Ari pun merinding dan dia mempercepat jalan kakinya. Namun dia tiba-tiba saja dikejutkan dengan suara langkah kaki di belakang tubuhnya seperti mengikutinya. Sontak Pak Ari pun menoleh ke belakang karena dia penasaran. Dan saat Pak Ari menoleh ke belakang, betapa terkejutnya dia melihat ada sosok pocong tinggi besar yang sangat menyeramkan sekali. Kedua matanya merah menyala dengan mulut menganga dan tubuhnya bau busuk sekali. Sontak Pak Ari tubuhnya terbujur kaku, tidak bisa dia gerakkan melihat sosok pocong yang tinggi besar itu.
Namun Pak Ari masih bisa teriak kencang melihat sosok itu. Namun karena Pak Ari tidak kuat melihat sosok itu, akhirnya dia pun ambruk pingsan. Sosok pocong tinggi besar itu pun langsung meniupkan sesuatu ke tubuh Pak Ari yang sudah terkapar di jalan. Keesokan paginya, ada beberapa warga yang lewat jalan itu. Mereka terkejut karena melihat ada tubuh Pak Ari yang tergeletak di jalan. "Itu kan Pak Ari ya?" "Oh iya, kita cari pertolongan yuk." Setelahnya para warga pun datang dan menggotong tubuh Pak Ari menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumah, istrinya langsung terkejut dengan kedatangan Pak Ari yang sudah terkapar. Dan sesampainya di rumah, saat dicek kondisi tubuh Pak Ari, ternyata dirinya sudah tewas tak bernyawa. Karena ternyata sosok pocong sesembahannya Pak Yudi sekarang memintanya tumbal manusia tanpa Pak Yudi ketahui. Dan itu dia mencari warga sekitar karena Pak Yudi tidak mau memberikan tumbal anaknya. Istrinya pun menangis sesenggukan, tidak menyangka ditinggal suaminya dengan cara tragis meninggalnya. Hingga akhirnya hari itu juga Pak Ari segera dimakamkan, dan tubuhnya Pak Ari kala itu meninggal dengan keadaan tubuh membiru dan baunya busuk sekali. Dan malam berikutnya terjadi dengan anak kecil yang malam itu dia keluyuran sendirian di jalan yang sudah sepi karena sudah sekitar pukul 9 malam. Dia keluyuran nyari teman padahal temannya itu sudah pada tidur semua. Dia keliling ke sana kemari mencari teman, tapi tidak menemukan juga. Hingga akhirnya saat itu anak tersebut jalan-jalan dan dia merasakan dingin dan merinding karena hembusan angin kencang yang lewat. Dan saat itu dia melihat ada bayangan putih. Sesaat kemudian dia dikejutkan dengan suara yang memanggil namanya dari belakang. Namun saat dirinya menoleh ke belakang, betapa terkejutnya dia melihat ada sosok pocong yang menyeramkan sekali dengan wajah hitam legam dan baunya busuk. Seketika anak itu berteriak. Para tetangganya yang mendengar itu kaget dan langsung mencari suara teriakan anak itu. Namun saat tetangganya datang, mereka sudah dikejutkan dengan anak itu yang sudah terkapar di jalan dan kepalanya berdarah karena terbentur aspal. Hingga akhirnya anak itu ternyata sudah tewas. Dan anehnya, saat itu juga di aspal ada beberapa serabut kelapa. Semua pun curiga kalau anak itu terkena teror misterius. Orang tuanya yang tahu langsung nangis dan bahkan pingsan karena malam itu dia taunya anaknya itu main di rumah tetangganya, bukan keluyuran. Tidak hanya itu, kejadian yang lain juga menimpa anak malam itu juga di dalam rumahnya. Malam itu salah satu anak lain yang sedang main di dalam rumah main boneka dan orang tuanya sudah tidur. Dikala itu tiba-tiba melihat ada bayangan hitam yang masuk ke dalam rumahnya. Dan kala itu anak itu mendengar ada suara yang memanggil namanya. Dia pun menoleh namun tidak mendapati apa-apa. Hingga akhirnya dia mendengar ada suara yang mengetuk pintu rumahnya di depan. Akhirnya dia pun beranjak ke depan karena dikiranya ada tamu yang datang. Saat pintunya dibuka, betapa terkejutnya dia melihat ada sosok pocong yang tinggi besar berada di hadapannya. Sontak dia pun lari ketakutan masuk ke dalam kamar. Dan di dalam kamar dia langsung menenggelamkan tubuh di balik selimut. Beberapa saat kemudian akhirnya dia pun bisa tidur. Namun tengah malam anak itu kebangun karena pengen buang air kecil. Saat dirinya sedang buang air kecil, dia merinding karena hembusan angin datang membuat bulu kuduk berdiri. Bocil itu masih SD, sekitar kelas 3, dan dia tidak takut kalau buang air sendirian ke kamar mandi tengah malam karena sudah terbiasa. Sesaat kemudian dia dikejutkan dengan suara yang mengetuk pintu kamar mandinya. Tok tok tok. Akhirnya dia pun bergegas untuk keluar, dan saat dirinya keluar kamar mandi, betapa terkejutnya dia melihat ada sosok pocong tinggi besar yang menyeramkan sekali. Tubuhnya yang lemas dan tidak kuat melihat sosok itu pun, akhirnya dia ambruk pingsan
di depan kamar mandi. Sosok pocong itu melihat anak itu sudah terkapar, langsung meniupkan sesuatu ke tubuhnya. Esok paginya ibunya yang hendak cuci muka terkejut mendapati anaknya yang sudah terkapar di depan kamar mandi. Hingga akhirnya ibunya kaget harus mendapati kenyataan kalau anaknya itu ternyata sudah tewas dengan cara mengenaskan. Tubuhnya membiru dan bahkan ada bekas luka yang menghitam. Singkat cerita, bulan depan tiba. Akhirnya Pak Yudi dan Bu Linda pun berangkat umroh. Namun Badrul tak ikut. Dia hanya di rumah saja dan ditemani nenek dan kakeknya. Sesampainya di sana, tiba-tiba saja pandangannya mereka berdua kabur. Dan pusing sekali, rasanya ingin pingsan. Seketika itu juga mereka terkejut melihat suasana yang ada di Mekah. Semua jamaah dibariskan agar tertib. Namun Pak Yudi dan Bu Linda terpisah sendiri. Dia memanggil-manggil nama temannya itu dan jamaah yang lainnya yang dari Indonesia. Namun pada saat memanggil temannya itu, suaranya Bu Linda seperti tidak terdengar oleh siapapun, walaupun sudah berteriak sangat kencang yang keluar dari mulutnya. Bu Linda dan Pak Yudi juga tidak melihat jamaah yang mengelilingi Ka'bah dan tidak ada suara lantunan ayat-ayat Allah yang terdengar. Bahkan tidak ada suara orang mengaji di Mekah tersebut. Sungguh mereka kebingungan. Sebelumnya mereka diajak oleh seseorang untuk pergi ke tempat Ka'bah lebih dekat untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdua pun akhirnya mengikuti perkataan lelaki berjenggot itu dengan pakaian serba putih, sama persis dengan jamaah yang lainnya. Namun saat itu pandangannya sedang kabur, jadi hatinya bergerak begitu saja menuruti lelaki berjenggot itu. Mereka sekarang berada entah di mana. Tempatnya seperti goa yang gelap dan penuh dengan orang-orang dengan wajah pucat pasi. Ada yang berdarah pada tangannya. Terlihat sosok itu seperti orang yang sudah meninggal. Mereka juga melihat beberapa orang tersebut sedang melakukan transaksi jual beli. Mereka mencoba bertanya kepada makhluk-makhluk yang ada di sana. "Permisi Bu, saya mau tanya, ini namanya kota apa ya? Jalan untuk keluar dari kota ini lewat mana?" tanya Pak Yudi. Memang tempat itu seperti perkotaan yang ramai penduduknya. Namun ibu-ibu itu tidak menjawab sama sekali pertanyaan dari Pak Yudi. Dan anehnya juga, banyak tempat rekreasi di sana. Ada kolam renang, mall, restoran juga ada. Namun semua makhluk yang ada di sana, semuanya seperti orang yang sudah meninggal. Tubuhnya kaku dan pucat. Sosok lelaki berjenggot itu ternyata adalah sosok jin yang merubah wujudnya menjadi manusia dan membawa mereka ke alam lain. Saat itu juga mereka dibawa ke sebuah hutan yang penuh dengan pepohonan karet. Tiba-tiba ada sebuah ular besar datang menghampiri. Hingga mereka berdua pun ketakutan dan berlari. Seketika mereka berteriak meminta tolong dengan terus berlari sekuat tenaganya. Namun ular itu menghilang begitu saja, entah kemana perginya. Mereka terduduk lemas dan hanya bisa meneteskan air matanya. Tiba-tiba pandangan mereka kabur kembali, dan saat ini mereka berada di sebuah istana yang begitu indah. Di sana terlihat ada raja dan ratu, beserta dengan permaisurinya, dan para ajudan-ajudan yang gagah. Mereka memasuki istana tersebut, dan Mbak Rindi melihat orang-orang di sana seperti mengenalinya. Iya, mereka adalah para warga yang sudah dijadikan tumbal atas pesugihannya, Pak Yudi dan Bu Linda. Setelah 10 hari dari pelaksanaan umroh, mereka tiba-tiba kembali berada pada Ka'bah dan melihat orang-orang mengitari sekitar Ka'bah dengan terus bersolawat, mengaji, beribadah, dan suaranya jelas nyata. Mereka begitu heran dengan semuanya. Belum sempat mereka melaksanakan ibadah umrohnya di Mekah Madinah. Hari itu juga sudah waktunya seluruh jamaah pulang ke negaranya.
Sesampainya di rumah, mereka masih terus menyesali apa yang sudah terjadi saat berangkat umroh. Bahkan mereka tak sadar kalau sudah tiba di tanah suci. Bahkan kejadian itu berulang-ulang kali sampai pada akhirnya mereka pulang ke tanah air. Singkatnya, setelah mereka pulang, Pak Yudi dan Bu Linda justru sakit parah. Mereka tak bisa ngapa-ngapain. Hal itu pun membuat warga bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya mereka alami. Bahkan setelah itu Pak Yudi dan Bu Linda melewatkan ritual rutinnya beberapa kali karena membuat sosok pesugihan dan penglarisnya marah. Karena Pak Yudi dan Bu Linda sudah melanggar perjanjian. Hingga mereka yang sakit pun selalu diteror sosok-sosok itu. Hingga pada akhirnya Badrul dan nenek kakek memanggil seorang ustadz yang bernama Ustadz Umar. Karena mereka mengira itu bukan sakit biasa. Dan Ustadz Umar pun datang kemudian mencoba menyembuhkan keduanya. Kala itu Ustadz Umar mulai membacakan doa-doa. Dan setelahnya Pak Yudi pun kejang-kejang. Dia bahkan kerasukan sosok sesembahannya itu. Ustadz Umar mencoba terus melawan sosok yang murka dengannya itu. Hingga pertarungan pun sangat sengit. Membuat suasana malam itu sangat mencekam sekali. Ustadz Umar juga sesekali menyipratkan air putih sambil didoakan. Kedua matanya Pak Yudi melotot tajam dan tubuhnya meronta-ronta. Untungnya saat itu ada orang tuanya yang ada di rumah. Beberapa saat kemudian, akhirnya Pak Yudi yang tidak kuat melawan sosok itu, akhirnya dia ambruk tewas karena apa yang dilakukannya. Namun endingnya hanya Bu Linda yang berhasil selamat, tidak dengan Pak Yudi yang akhirnya meninggal dunia. Dan usai pemakaman, Bu Linda akhirnya mengakui kepada keluarga dan disaksikan sang ustadz tentang apa yang dijalani Pak Yudi selama ini. Sontak mereka langsung istighfar. Dan Ustadz Umar kemudian menyarankan Bu Linda untuk segera bertaubat sebelum terlambat. Akhirnya Bu Linda pun dibimbing taubat dan kemudian meninggalkan hidup sesaatnya itu dan mencoba menempuh jalan kebenaran. Dia tetap dagang bubur namun tak memakai cara curang. Dan kini dia dibantu Badrul untuk menyiapkannya. Namun ketika Badrul berangkat, Bu Linda dagang sendiri. Beribadahlah dengan menggunakan cara yang halal dan tidak melakukan jalan kesesatan hanya untuk merubah nasib hidup. Jadikan pelajaran bagi kita untuk selalu beribadah kepada Allah SWT dan pertebal iman kita, perbanyak ibadah kita. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Itulah akhir cerita kali ini. Bagaimana pendapat kalian untuk cerita ini? Coba tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar Mas Wira selalu semangat untuk membawakan cerita-cerita lainnya. Oke, itu saja dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.